Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tenggara, Bapak Sekda, jajarannya, demikian juga sama-sama kita hormati yaitu tuan-tuan guru kita, alim ulama yang hadir dalam kesempatan ini, dan Bapak Dandim, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak bosan-bosannya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diizinkannya melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai ke masjid yang kita cintai ini. Entah kapan tiba giliran kita menjadi manusia yang tak berdaya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti akan tiba giliran kepada kita. Badan yang kita banggakan ini akan diangkat dari rumah sampai ke tempat peristirahatan kita. Itulah liang lahat. Maka bersyukurlah terus kepada Allah. Bersyukur terus. Mumpung bupati kita juga bersyukur. Syakir, syukur. Kalau sudah kita mau bersyukur selalu kepada Allah, insya-Allah Bapak Sekda kita siap menerima kita masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan, hati-hati dengan beliau. Salawat dan salam kepada Nabi kita, selalu kita limpahkan salawat kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari kelak nantinya. Amin. Isra Mi'raj ini enggak panjang-panjang, enggak lama-lama karena Jumat, dan memang enggak pun Jumat, enggak panjang-panjang pun. Enggak lama-lama. Isra Mi'raj satu kisah yang luar biasa, tidak ada nabi yang mengalami kecuali satu-satunya Nabi Muhammad. Jadi kisah Isra Mi'raj sebuah kisah yang luar biasa diberikan Allah kepada Nabi. Namun sebelum terjadi kisah Isra Mi'raj itu ada mendahului kisah yang terjadi kepada Nabi. Sebelum Isra Mi'raj, kisah yang dialami Nabi yaitu meninggalnya paman Abu Thalib. Itu terlebih dahulu kisahnya. Kisah yang memilukan, kisah yang menyedihkan yang dialami Nabi. Meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib ini orang yang paling sayang kepada Nabi. Abu Thalib siap bermusuhan dengan sahabatnya bila mengganggu Nabi. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad, Abu Thalib siap menantang. Bahkan kadang-kadang keperluan Nabi Muhammad didahulukan dibandingkan keperluan anaknya Abu Thalib. Siapa sebenarnya Abu Thalib? Ini kita buka silsilah sedikit. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ayah daripada Abu Thalib. Abdul Muthalib ini kakek daripada Nabi Muhammad. Abdul Muthalib ini punya istri 5.
Bukan sedikit istri beliau, 5. 5-5-nya melahirkan. Kita kan baru 1. Ya, jujurlah. Saya juga masih 1. Yang penting selamat. 5 istrinya Abdul Muttalib. Istri Abdul Muttalib yang pertama namanya Sofiah. Sofiah ini anaknya laki 1, itulah Al-Haris. Istri Abdul Muttalib yang kedua namanya Fatimah. Anaknya laki-laki 3. Pertama Al-Jubair, yang kedua Abu Talib, yang ketiganya itulah Abdullah, ayah kandung Nabi Muhammad. Maka Abdullah ini, ayah kandung Nabi Muhammad ini, adik kandung daripada Abdul Muttalib, Abu Talib. Jadi adik kandung Abu Talib lah Abdullah. Makanya dia sayang, makanya dia melindungi, sama dengan melindungi dirinya. Makanya kita pun demikian, kalau sama orang tua jangan main-main. Orang tua kita jangan anggap sepele. Kalau sudah enggak ada ayah, ibu, pak, cik yang tampil melindungi kita. Kemudian istri Abdul Muttalib yang ketiga, itulah namanya Aminah. Aminah ini anaknya 1 laki-laki, namanya Abdul Uzza, julukannya Abu Jahal. Abu ini bapak, Jahal sepuk bana kejahilan, bapak kejahilan. Jadi Abu Jahal ini dengan Abdullah 1 ayah lain mak. Tapi Abu Jahal lah penentang kelas rank pertama, penentang Nabi Muhammad. Luar biasa, pakciknya kandung. Kemudian istri Abdul Muttalib yang keempat, itu namanya Natlah. Natlah. Istri Abdul Muttalib yang kelima yaitu Halah. Halah inilah lahirnya Sayyidina Hamzah, panglima perang waktu meninggal dunia di Gunung Uhud. Dari Natlah ini lahir Abbas, perawi hadis. Jadi 5 istrinya, itulah anaknya. Jadi penantang pertama adalah Abu Jahal yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Abu Talib, wajar Nabi Muhammad sedih, wajar Nabi Muhammad menangis. Yang paling ditangiskan Nabi Muhammad sewaktu Abu Talib sekarat. Begitu datang Nabi Muhammad, sudah hadir terlebih dahulu di situ Abu Jahal dengan Abu Dapur. Paman, jasa paman tidak mampu aku membalasnya. Supaya bisa aku bertanggungjawabkan paman nanti di pengadilan Allah, tolong ikuti paman. La ilaha illallah. Abu Jahal mengganggu. Abu Talib, tidak usah ikut, kita sudah punya keyakinan dari dulu, tidak usah ikut tuh Abu Talib. Itu makanya jamaah sekalian, menjelang sekarat, menjelang meninggal dunia, gangguan juga banyak. Bukan semasa sehat gini saja kita dapat gangguan, menjelang melepasnya ruh tetap ada gangguan.
dari makhluk halus. Begitu kita sekarat, datang wajah orang tua, padahal itu bukan. Begitu kita sekarat, datang wajah pakcik, padahal bukan. Begitu kita melepaskan nafas terakhir, datang pula wajah mantan kita. Mantan kepala maksudnya. Datang semua, akhirnya meninggal. Makanya jalan yang kita tempuh mengembuskan napas terakhir tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Bisikkan kepada sahabat kita ke telinganya menjelang sakarat, la ilaha illallah. Enggak bisa lagi, pendek aja, Allah Allah. Makanya sampaikan kepada anak kita, nanti kalau saya ayahmu ini menjelang meninggal dunia, tolong nak bantu ingatkan dari telinga kalimah la ilaha illallah atau Allah. Ingatkan. Tapi anak sekarang bukan itu yang dia ingatkannya. Kita sudah sekarat. Ayah, surat tanah di mana? Ini yang kacau. Kita megap-megap. Yang dia minta surat tanah, surat mobil mana? Ayah kau udah mau mati ini, katanya pula lagi. Nah itu, makanya sedih Nabi. Kemudian ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang setengah tahun jaraknya Abu Thalib dengan Siti Khadijah. Meninggal istri beliau, Siti Khadijah. Semasa Siti Khadijah hidup, tidak ada istri Nabi yang lain kecuali satu-satunya Khadijah. Setelah Khadijah ada, Nabi galau, banyak istri beliau, 10 penggantinya belum seperti dirasakan seperti Khadijah. Meninggal Siti Khadijah, sedih Nabi. Dalam kesedihan itu, sementara di kota Mekah tantangan semakin berat, dakwah di kota Mekah semakin sempit. Akhirnya Nabi hijrah ke negeri Taif. Niat Nabi, rencana Nabi, semoga di negeri Taif nanti ada yang menerima dakwah beliau. Tapi apa yang beliau terima? Batu. Beliau dilempari dengan batu bersama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah inilah yang melindungi Rasulullah, sehingga dalam sejarah kepala Zaid bin Harisah itu lembut karena seringnya dihantam dengan batu negeri Taif. Asalkan jangan Rasulullah yang kena, Zaid bin Harisah siap mengorbankan badannya. Makanya Zaid bin Harisah juga dijuluki penduduk surga. Makanya jamaah sekalian, mari kita jalankan risalah Nabi melalui dakwah. Mari kita semua berdakwah mengatasi suasana sekarang ini. Dakwah. Film sekarang kita kan tahu semua udah. Dakwahnya di mana? Dari rumah ke rumah, masing-masing anak kita, masing-masing istri kita ingatkan. Kalau masing-masing kita menjaga gawang, aman. Mau apapun di situ dijualkan, aman. Itulah perlunya dakwah. Dengan kondisi sedih, Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Itulah Isra Mi'raj. Allah menghibur Nabi Muhammad. Itu makanya ujian demi ujian
jangan kemana-mana kepada Allah. Dalam kondisi sedih, apapun yang terjadi, tidak usah beli minuman, cari ketenangan, tidak aman. Enggak terus jari satu di atas. Lagu India pula lagi kan. Tidak ketenangan ada. Yang ada ketenangan sini. Tidak usah. Makanya Allah mengisra mi'rajkan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diawali dengan kalimat subhana, kalimat tasbih yang tadi berulang-ulang kita sudah ucapkan. Kalimat tasbih, kalimat tasbih ini membatasi tidak ada siapapun menggerakkan Isra Mi'raj kecuali Allah. Tidak ada campur tangan siapapun dalam Isra Mi'raj kecuali Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Makanya setiap sesuatu yang ganjil kita lihat, tasbihlah kepada Allah. Subhanallah. Kita lihat perempuan cantik, subhanallah. Ini kadang-kadang kita umroh ini yang, kalau umroh ini pengalaman saya ini, kok semuanya wanita di sana itu cantik-cantik. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya, berarti kita memuji terhadap ciptaan Allah. Gunung meletus, subhanallah. Gunung berapi meletus, subhanallah. Karena enggak ada yang bisa meletuskannya kecuali Allah. Dan memberhentikan gunung meletus itu pun enggak ada siapapun kecuali Allah. Meletuskannya bukan manusia. Manusia cuma bisanya mengintip kapan meletusnya. Bahkan alat manusia yang ada alat ngintip kapan meletusnya. Kalau membuat gunung begitu kita juga bisa. Cuman taunya meletus dokter. Kapan lahirnya? Nah, kan itu masalahnya. Subhanallah. Kalimat subhanallah. Makanya melihat sesuatu kalimat subhanallah membatasi. Sebenarnya bila kita melihat arah kemanapun, kelihatan sana, wajar kita mengucapkan subhanallah. Pergi kita ke sawah, perkebunan, subhanallah. Kelapa manis airnya, tebu manis airnya, padahal dalam tanah enggak ada tebu. Di dalam tanah itu enggak ada kelapa, tapi kok keluar kelapa. Tebu enggak ada di dalam, kok manis. Padahal dalam tanah enggak ada gula. Kopi keluar enak, padahal dalam tanah enggak ada kopi. Coba ambil tanah tu makan sedikit, rasa apa? Subhanallah. Yang bisa kita ucapkan cuman subhanallah. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita cuman sedikit. Makanya subhanallah. Kalau dokter bisalah dokter umum, semuanya ilmu masuk. Namanya umum, sehatnya ya umum. Makanya dokter pun ada spesialis gigi. Itu cuman gigi, cuman itu pun tidak semua gigi. Gigi manusia, gigi mobil kan nggak bisa. Ahli jantung memang dokter urusan jantung terus. Kena lemak apa bocor apa macam mana sumbat, tahu ahli jantung. Sikit cuman diberikan Allah ilmu,
cuman dibagi. Cuman apapun profesi kita, apapun ilmu kita, yang terpenting jangan ego, jangan sombong. Itu makanya pernah saya ceritakan, kumpulan doktor membuat peraturan. Kata ketua doktor, supaya tahu orang nanti kita ini doktor, kalaupun sudah meninggal dunia, kita buat batu nisan kita sesuai dengan profesi kita. Umpamanya yang profesi jantung meninggal dunia, buat batu nisannya gambar jantung. Ahli THT buat batu nisannya kuping atau hidung. Cocok, teken. Tak lama kemudian meninggal pula lah ahli jantung. Buatlah batu nisannya persis seperti jantung. Sedang doa ustadznya, ada 2 doktor nangis. Sudah pulang semua, 2 doktor ini enggak mau pulang, menangis terus. Kata ustaz, ayolah pulang. Terus nangis. Ya, kita pun nanti seperti Pak doktor ini meninggal. Tidak usah susah-susah. Bukan itu Pak Ustaz yang kutangiskan. Kalau meninggal memang semua kita ini meninggal. Jadi berkaitan dengan kesepakatan kami, setiap meninggal sesuaikan batu nisannya dengan profesi. Jadi maksudnya, kenapa ditangiskan kata Ustaz ni? Masalahnya saya ini profesi saya ahli kelamin. Tidak terbayangkan saya itu Ustaz. Saya meninggal pasangkan pula di situ kelamin, lato-lato. Kan ini masalahnya nangis saya Ustaz. Oh ya pula. Memang ngeri itu. Di sini pula kepala kita kan, di sini pula kelamin. Astagfirullah. Kata Ustaz ini menghibur. Pak doktor enggak usah susah kalau masalah itu. Ada solusinya. Solusinya macam mana? Kita buat nanti celananya. Kan enggak nampak kata Ustaz ini pula. Subhanallah. Subhanallah. Jadi zaman kalian, kita selalu bertasbih kepada Allah. Seperti ini tadi, tasbih berarti kita mengagungkan Allah terus. Masjid kita ini besar, dulunya belum pernah gini masjid. Subhanallah, tempat kita bertasbih kepada Allah. Sekalipun tasbih tadi, ya Allah, rukuk berat bangunnya. Kapannya awak ni jatuh ni? Terpikir juga saya. Ya, karena bukan mudah itu. Allah. Apalagi saya ini udah memang 8 bulan agak susah rukuknya. Tapi demi memuji Allah tidak masalah. Itulah subhanallah. Maka perbanyaklah bertasbih kepada Allah. Karena malaikat pun bertasbih kepada Allah. Apa yang kita lakukan tadi sama amalan kita sudah dengan malaikat. Maka barang siapa yang sering bertasbih di muka bumi, Allah akan berikan pahala malaikat bertasbih kepada kita. Subhanallah. Bila kita kaji-kaji, pikir-pikir, ya wajar kita selalu mengucapkan tasbih. Tidak usah jauh, tidak usah ke alam, ke diri kita ini aja. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa ribu manusia bisa makan. Subhanallah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa ribu manusia bisa naik haji, bisa sekolah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini rambut.
pasti 1 bulan sekali sekurang-kurangnya kita pangkas 20.000. Lain lagi pabrik gunting, gara-gara rambut aja ini berapa ribu karyawan pabrik gunting bekerja, berapa ribu orang bekerja gara-gara rambut. Pabrik gunting, pisau, sisir kutu. Sisir kutu itu yang laku di Indonesia, Papua enggak laku. Macam mana nyisirnya Indomie? Ini subhanallah. Dari rambut ini lain lagi yang hobi semir. 3 macam pula semir, kuning, merah, hijau. Kalau ada istri kita kuning, merah, hijau, baca subhanallah. Subhanallah. Kenapa bang? La ilaha illallah. Kayak lampu jalan ku tengok kau gitu aja. Subhanallah. Tasbih. Ini baru bagian kepala aja pun banyaknya orang makan, minum, bisa sekolah. Lain lagi turun ke alis. Ada sebagian alis dicopot, dicukur, beli alis lain. Harganya 5 juta, 25 juta satu. Itu pun gara-gara alis berapa orang bisa dapat rezeki. Kita nggak usah model gitu. Bilangkan sama istri kita, untuk menghitamkan alis mata cari aja yang praktis, harganya murah, irit, spidol. Sekali tarik jadinya. Daripada lama itu harganya mahal. Kalau spidol kemana bang? Kita ini kadang-kadang bikin naik darah kita kan nunggu istri berhias. Istri kita itu semua rata-rata tukang lukis. Kalau salah lukis kita pula yang merepet. Sempat pula ini bibir merah sampai ke hidung. Makanya subhanallah. Bahagian wajah, bahagian mata, bahagian hidung, bahagian gigi, berapa ribu manusia bisa makan gara-gara itu. Lain lagi kuku, gunting kuku lagi. Subhanallah. Lain lagi gara-gara kaki, sendal, sepatu jepit, sepatu longgar, kayak sepatu TNI sampai ke atas. Ada berapa ribu gara-gara kaki aja orang makan. Subhanallah. Nah itu makanya wajar kita terus bertasbih subhanallah. Makanya diawali Allah dengan kalimat subhanallazi asra. Perjalanan Isra Mi'raj itu tidak ada siapapun yang mampu kecuali aku, kata Allah. Makanya subhanallazi asra. Siapa yang di Isra Mi'rajkan? Abdihi. Ini hati-hati. Abdihi, abdun. Abdun itu 2 unsur. 1 unsur ruh, 1 unsur jasad. Kalau jasad saja tanpa ruh namanya mayat. Abdun. Bukan Muhammad yang di Isra Mi'rajkan, abdun. Bukan Rasul yang di Isra Mi'rajkan, abdun. Makanya jamaah sekalian, Isra Mi'raj itu persoalannya salat. Maka waktu salat tidak ada di sana pangkat. Kalau mau menjadi hamba yang benar, copot semua yang ada dalam diri. Lepas semua. Lepas semua. Itulah abdul. Makanya kadang-kadang saya enggak berani pakai cincin kalau sholat.
Kenapa? Saya takut tergeser sedikit aja pandangan kepada Allah. Pandangan saya ke cincin. Allah itu maha cemburu. Cemburu pun isteri kita lebih cemburu Allah. Makanya waktu solat saya lepas, supaya enggak perhatiin sesedikit pun ke cincin. Makanya abdun, kalau sudah berdiri lepas. Nabi sendiri tidak ada nama beliau di Isra Mi'rajkan, tidak ada terlampir nama. Coba perhatikan ayatnya, tidak ada terlampir pangkat beliau Rasulullah, enggak ada terlampir Nabi pangkat beliau, enggak ada terlampir nama beliau. Yang ada abdun, hamba. Makanya enggak ada pangkat kita kalau sudah berdiri di atas sajadah. Allahu Akbar, pangkat hilang, jabatan hilang, titel hilang. Enggak ada Dr. Andus Saribun Selian, enggak ada nama Saribun, enggak ada di situ bun. Yang ada abdi. Perhatikan diri waktu sholat, enggak ada. Itu zahir. Dan juga lepaskan dalam diri kalau mau menjadi hamba Allah, kalau mau menjadi abdun, sifat sombong, angkuh, takabur, ria, benci, dendam, ngukur orang lain. Jangan ukur-ukur orang lain kalau mau jadi Allah. Makanya kalimat Allahu Akbar ini luar biasa. Makanya tadi sampaikan PJ Bupati hari Senin, tidak salah saya dengar itu, dengan yang disampaikan pesan Pak Seda masalah ekstrim, cuaca ekstrim. Kalau dari PJ Bupati kita masalah solat, bila azan hentikan seluruh kegiatan. Ini baru memang rahmat Allah turun kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup, berangkat, supaya mendapat rahmat dari Allah. Saya masih teringat sewaktu di Medan, ini pengalaman. PTP 9 Sempali, perkebunan nanam tembakau. Tembakau setinggi gini membutuhkan air, hujan enggak ada. Disedot dari parit kering, disedot dari sungai pun kering. Setinggi gini butuh air. Lalu laksanakanlah solat istisqa. Ini berkaitan dengan abdun tadi nanti ini. Laksanakanlah solat istisqa. Undanglah pejabat-pejabat perkebunan semua. Ada yang datang pakai jas, ada yang datang pakai dasi. Hadir di lapangan terbuka melaksanakan solat istisqa. Allahu Akbar. Selesai solat, tidak ada gambaran hujan turun, tidak ada sedikit pun rencana hujan itu turun, tidak ada. Malahan matahari semakin tajam. Itu yang saya disempali itu. Lalu sudah seminggu tunggu-tunggu gambaran hujan enggak turun. Datanglah ADM-nya, pimpinan perkebunan Sempali, mendatangi mertua saya, Ustadz Haji Muhammad Yusuf Cakim. Ustadz, tolong bantu dulu kami, tembakau kita sudah kering,
tolong Ustaz lakukan dulu solat istisqa. Tapi sudah minggu yang lalu kata ayah saya mertua, sudah, tapi hujan belum juga turun. Boleh saya pimpin solat istisqa, kata mertua saya, dengan syarat. Ada syarat. Apa itu syarat? Tolong kumpulkan nanti fakir miskin, yatim piatu, orang-orang susah, kumpulkan, hadirkan ke lapangan terbuka. Kalaupun ikut nanti pejabat ingin melaksanakan solat istisqa, pesankan kepada mereka tidak usah baju baru, baju yang sederhana dan biasa saja. Ini berkaitan dengan abdun, buangkan rasa ego. Laksanakan solat istisqa pas terik matahari. Saya di belakang mertua saya. Allahu Akbar. Langsung. Itu badai hujan luar biasa. Sendal hanyut. Tempat kami solat tu sedengkul. Tikar yang kembangkan terapung. Itu belum sempat baca Al-Fatihah pun itu. Baru Allahu Akbar. Langsung. Makanya fakir miskin, yatim piatu jangan anggap remeh. Dia lemah ekonominya, tapi tajam doanya. Menurut penglihatan kita lemah segalanya, tapi dia dimuliakan Allah dibandingkan kita. Ini masalahnya. Subhanallah. Nah, ini akhirnya terjadilah badai hujan. Terdengar kabar, dipanggil lagi kami ke Helvetia. Solat istisqa lagi. Allah, ya Allah, Tuhan luar biasa. Allah pelit yatim piatu yang minta, Allah kontan. Cuman masalahnya waktu di Sempali itu berhenti lagi hujan. Apa sebab? Ada ustaz waktu itu, kawan kami, teman kami, rupanya beliau ini kalau ikut angin dengan petir takut, menangislah beliau. Wah, nangis ustaz nih. Namanya waktu itu Ustaz Abdul Rojak. Karena beliau ketakutan hujan itu campur petir, beliau azan sambil nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan berhenti. Berhenti hujan. Artinya ini apa? Sedangkan hujan, angin, badai berhenti dengarkan hujan, kita kok nggak berhenti kerja? Ini masalahnya. Maka gitu Pak PJ. Kita kok nggak berhenti? Perahu udah diraunkan radio ke radio, nggak berhenti. Kalau dulu sebaya nenek-nenek dulu, kalau ada angin, badai, topan, bukan azan. Apa nama itu? Senduk. Senduk dari bambu itu dah. Jolokkan ke dinding. Jangan dari bawah, dari atas. Itu keyakinan orang tua dulu. Nah, subhanallah. Makanya bi'abdihi, abdi, jadikanlah diri menjadi hamba. Dengar azan, berhenti kerja, berangkat ke masjid, dapatkan rahmat Allah. Setelah itu bertebaran lagi, cari rezeki. Kata Pak Seda dalam pengumuman, ada juga di situ ekstrim. Memang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam hujan pula lagi. Ekstrim dengan ekstra lah.
Itu pula hebatnya dunia sekarang, tidak bisa lagi diramalkan. Nah, karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj kita kali ini, menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini adalah berada dalam kekuasaan Allah. Bukan kita yang menguasai Allah, tapi Allah lah yang menguasai kita. Makanya mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Karena tidak pun kita yakin mati juga, pakai yakin pun mati. Cuman yakin kita kepada Allah selamat. Kalau enggak yakin tamat, itu aja bedanya. Mau solat selamat, tidak pun mau solat mati. Pilih yang mana. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan mengikuti acara Maulid bulan puasa. Mungkin 25 hari lagi. Ya Pak Kadis, 25 hari lagi kita sudah masuk bulan puasa. Mari kita hidupkan masjid kita di mana kita tinggal. Dengan menghidupkan Ramadan, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat. Mau 10 rakaat silakan, mau 20 rakaat silakan. Jangan bertengkar. Mau 8 rakaat, up to you. Mau 20 silakan. Kenapa mesti bertengkar sama-sama solat? Padahal yang sana enggak 1 rakaat pun. Kenapa dia enggak dijemput? Kita solat tarawih dia enggak. Kudengarnya kalian itu solat tarawih katanya pula lagi. Ini makanya kita laksanakan solat tarawih itu mau 8 silakan, mau 20 silakan. Tidak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah enggak 1 rakaat pun. Itu yang jadi masalah. Kalau soal cepat imamnya, soal lambat itu urusan masing-masing. Tergantung selera. Memang kadang-kadang kita di sini kalau lambat imamnya merepet makmum. Siapa imamnya? Yang semalam. Astagfirullah. Kalau itu imamnya kapan siapnya? Nah, ini pula lagi. Kebetulan imam yang semalam tu ya Allahu Akbar. Kata makmum belakang dah itu. Ini tamat kali ini, tamat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Rampe. Amin. Itu udah enak rasa dia. Amin. Besok kau imam kapak aku pun datang lagi. Tidak akan datang aku lagi katanya. Nyesalnya pun aku datang. Bisanya solat nyesal. Subhanallah. Malam besok datang deh. Siapa imam? Oh ini Ustaz Irawan ini pas. Beliau salahnya kecil. Kan itu. Memang sekarang manusia nggak bisa besar aku tengok. Kecil. Tapi ilmu beliau tinggi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Maksudnya di sini ada Ustaz jangan lupa doa, itu udah cuman. Bukan suruh beliau berhenti. Jangan lupa doa setelah ceramah. Ya kita doa aja terus. Semoga Allah melindungi kita semua, diberikan Allah kesehatan, umur panjang, dan anak diberikan Allah anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya alaihim waradhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.